mediumisasi, menghadirkan makhluk gaib yang diizin untuk datang untuk bercerita guna macam sesuatu yang ingin saya ketahui. Pemirsa, saat ini ya, mungkin hampir 2 tahun inilah di Nusantara ini gejolak di alam, banyak diberitakan sering adanya angin puting beliung yang kadang-kadang membawa korban. Kemudian juga ada banjir bandang yang datang dengan tiba-tiba. Bahkan baik diberitakan juga banjir itu terjadi di tempat yang hampir tidak dipikirkan, tapi terjadi banjir kenyataannya. Kemudian juga gempa-gempa kecil, tanah merekah, longsor, banyak lagi saat ini baik terjadi. Silakan disimak di berita-berita medsos atau mungkin juga terjadi di sekeliling para pemirsa. Itu segi alamnya. Kemudian dari segi manusianya pun sekarang ini banyak gesekan-gesekan antara manusia yang ada di Nusantara ini. Banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak masuk akal tapi terjadi. Semisal dengan mudahnya seorang anak membunuh orang tuanya, seorang suami membunuh istri, seorang istri membunuh suami, orang tua membunuh anak. Sekarang banyak terjadi dan itu kadang-kadang membuat kita heran kenapa sekarang ini terjadi di Nusantara ini. Kemudian juga untuk sistem daripada kehidupan tata negara kita saat ini banyak terjadi hal-hal penyelewengan skala besar yang terungkap ini. Berbeda dari itulah makanya saya ingin membuat konten menghadirkan saat ini di Nusantara ini sudah memasuki fase apa. Kalau kita berbicara mundur menyimak konten yang kita dulu, Nusantara siap semangat bersih-bersih. Nah, di Nusantara ini ada makhluk gaib yang bekerja, kotanya bekerja untuk pembersihan. Ada. Untuk itu saat ini fasenya fase apa yang ada di Nusantara ini? Karena kehidupan itu bergerak terus pemirsa. Walaupun kita manusia nyata, tetapi sering makhluk gaib itu berpengaruh sekali dalam kehidupan kita manusia. Contoh paling dekat sama kita ini hidup, bisa melihat, bisa membaca, bisa bicara, itu karena hidup. Jasad kita bisa bergerak, itu karena ada pengaruh gaib, yaitu roh, idofi atau nyawa kita. Itu bukti nyata bahwa kehidupan nyata manusia ini sangat dipengaruhi oleh makhluk gaib. Kalau roh idofi nyawa ini keluar di jasad, ya matilah jasad itu bukti nyata. Untuk itu, makanya sekarang ini Nusantara ini fase apa sehingga banyak kejadian gejolak alam dan dunia manusia. Mudah-mudahan manfaatnya untuk menambah semangat cinta Nusantara. Kali ini saya ingin bikin meraganya Mang Ucup, Manang Ucup. Assalamualaikum Mang Ucup. Tambah sehat Mang Ucup. Waalaikumsalam Pak. Sehat Mang Ucup. Alhamdulillah sehat. Ada salam dari Indonesia enggak dari cewek? Alhamdulillah. Banyak ya. Udah banyak belum? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana puasa kemarin lancar? Alhamdulillah sangat lancar. 1 bulan full. 1 bulan full alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sebelum itu pernah nggak puasa? Dulu nggak pernah puasa Pak. Bolong-bolong. Bolong-bolong. Jadi efek kita belajar bersama-sama ya. Daripada Allah kita bukti, nggak usah dipaksa, nggak diajari, jelas puasa gitu. Ringan rasanya ya kan? Alhamdulillah. Ini biji berkah sampean tolong dibentengi dengan Allah ya. Iya, bentengi ya. Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu tentang keadaan Nusantara ini saat ini masuk fase apa? Banyak gejolak di alam dan gejolak di manusia. Sekarang ini Nusantara masuk apa? Yang tahu datang ke sini dan masuk dari ini. Dan ilmu yang Anda punya, yang nyusup, dombleng langsung dilempar dan diikat. Jadi yang masuk tuh Anda yang tahu masuk. Sabun hadir ke sini. Hadir ke sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh Allah, masuk. Makin kuat kuasa tubuh ini. Makin kuat kuasa tubuh ini full. Energi bentuk sekadang tubuh masuki, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia.
Buka matamu. Bisa bicara manusia. Kamu golongan apa? Golongan apa? Saya dari bangsa iblis. Bahasa iblis. Aku bilang assalamualaikum kok. Ada nggak yang muslim masuk ke situ? Dan kamu? Saya yang menguasai penuh. Masih penuh. Oke. Terus dari mana? Tidak perlu tahu saya iblis dari mana. Ditanyai baik-baik kok malah ingat kamu kalau bohong resikonya apa? Meledak tubuh saya dan terpotong-potong. Santai aja, makanya jawab saya dengan baik dan benar ya. Bis dari mana sampean? Dari kalangan atas. Dari kalangan atas. Tadi gimana caranya bisa sama tubuh ini? Ada sosok yang menghampiri saya. Lalu saya dibawa ke sini untuk masuk ke dalam manusia ini. Oh gitu. Siapa bagusnya tadi? Sosok saya. Cahaya. Itu semuanya. Apa? Kamu yang berucap. Kok saya lagi yang salah? Aku udah kemana-mana, aku di sini kok. Ngomong-ngomong, kok bisa dari atas mana itu? Atas atap ini kah? Bukan. Atas mana? Atas langit sana. Langit. Langit apa maksudnya itu? Kalau kamu tidak mengetahui, Saya nggak tahu apa yang kamu tanya. tidak apa-apa. Tidak penting bagi saya. Ya aku tanya jawab, langit apa maksudnya? Langit ke satu. Gitu. Emang langit satu ada iblisnya ya? Bukan hanya golongan kami yang menghuninya. Akan tetapi semuanya makhluk-makhluk ciptaannya sang penguasa Allah itu juga ada semuanya. Oke. Terus selama ini sebelum kamu masuk tubuh ini kerjamu apa aja di sana? Saya yang mengatur semuanya. Mengatur apa? Kerusakan di bumi ini. Oh, maksudnya bumi ini aku punya nama nggak sampai? Tidak usah. Panggil Mbah I aja ya. Berapa usia Anda, Mbah? Sangat jauh sekali. Berapa usia Anda? Tidak penting juga saya menyebutkan usia saya berapapun. Ya. Yang terpenting, mau kamu apa dan Ya. tujuan kamu itu apa? Ya sabar. Itu saja. Kamu golongan Saya iblis. tidak suka seperti ini. Ya salah sendiri kamu masuk ke sini. Ya diinterogasi dong. Anda terbuat dari apa, Mbak Iblis? Anda ini? Saya tercipta dari hubungan antara golongan iblis dan iblis. Oh gitu. Berarti dari perkawinan iblis ya kalau gitu. Terus gini, kamu hidup tadi bilang di langit satu, saya nggak tahu tuh apa itu yang masuk lah. Yang tahu Anda. Kalau kamu ingin mengetahui sebenarnya tempat tinggal saya atau kerajaan saya, ikutlah dengan saya. Cukup dengan kata-kata saja, nggak saja aja. Tapi udah banyak orang ikut kamu toh. Sangat banyak sekali. Nah, iya. Segala penjuru pun juga ada. Kenapa kamu begini di borgol kamu? Kamu sih nakal kan? Tidak. Apa? Ini saya membawa pedang Untuk apa pedang itu? untuk bersiaga. Saya ngapain dan ngapa-ngapain aku kok. So pedang itu berubah jadi pisang gimana? Kamu kecewa nanti. Tidak usah bermain-main. Santai aja gitu loh. Aku sini mau tanya jawab aja kok, kan? Nah, taruh. Jadi pisang malah repot kamu nanti. Gini Mbak I. Sekarang ini kamu tahu nama Nusantara toh?
sangat mudah. Nah, sebelum aku masuk apa yang kita tahu, selama ini perbuatan kamu apa aja kepada orang-orang Nusantara? Saat ini kamu mengatur kerusakan, ya. Sebelum itu apa yang perbuat pada orang Nusantara selama ini? Untuk memberikan sebuah keilmuan di zaman dahulu kala. Dan keilmuan itu turun menurun sampai ingin menjadi orang yang paling sakti, itu juga ada. Terus Dan saya juga menimbulkan fitnah-fitnah di dalam diri manusia. Pembunuhan yang merajalela. Itulah efek yang nantinya akan keluar. Islam ini kau beri orang keilmuan pada orang-orang, atau sering memfitnah saya membunuh, itu kamu yang pengaruhi selama ini? Iya. Oh, loh, emangnya iblis bisa ngasih ilmu, Pak? Soal keilmuan itu, bagi golongan kami itu sangat mudah sekali. Ketika manusia itu bertapa di sebuah gua atau di lereng gunung, itu mudah untuk memasukkan sebuah keilmuan yang masuk ke dalam diri manusia, seolah-olah itu keilmuan yang sangat murni yang dia dapatkan selama pertapaan atau lewat tirakat yang lain. Oh, Karena semua keilmuan apapun itu sudah dibekali, sudah diizinkan untuk menyesatkan anak cucu Adam itu. oh, itu ya. Oh, Tetapi kebanyakan manusia itu mengikuti aliran golongan kami. Ya benar kamu. Pada kenyataannya mereka cari ilmu dengan cara, maaf ini, cara juga menggunakan cara Islam loh. Apa yang bisa disebutkan? Cara Islam itu, dia tidak mengetahui sebenarnya apa isi di dalam Islam itu. Jin pun bisa masuk menyusup ke dalam bacaan-bacaan yang terus-menerus yang dia baca ketika membaca karena keinginan nafsu di dalam diri manusia ini. Oh begitu ceritanya. Karena nafsu keinginan itu ya Muncullah jin yang paling kecil sampai menjelma menjadi iblis. Oh gitu. Ngomong-ngomong, sebelum kita bicara tasbih mau enggak, Mbak? Tasbih. Tidak usah. Kenapa? Saya tidak suka suguhan dari kalian. Aku ngopi sendiri, Mbak, ya. Apa ya? Nanti kamu marah, gak dikasih gitu. Buat apa? Merokok. Kamu ambil sendiri lah. Bawa air kurang dari mana kau bawa? Ambil sendiri, minum sendiri. Tidak. Tidak mau. Kalau kamu mau, saya akan berikan. Ini. Ya, kayak gitu. Bukan. Kayak apa? Dengan apa? Kayak gini. Air kencing. Air kencing. Air kencing gimana bentuknya? Mana orang mau minum air kencing? Air kencing yang saya kencingi berubah menjadi minuman. Minuman apa? Kok aneh? Anggur yang diproses menjadi air kencing itu. Oh ya, sering bikin mabuk itu. Iya. Ya udah, kalau gitu aku sendiri ya. Gini, Mbak E, sekarang ini keadaan Nusantara ini, tadi kamu sering berbagi ilmuwan, ya kan? Ini jadi itu sudah memang ternyata banyak orang belajar ilmu kan gitu. Di Nusantara ini, keadaan sekarang ini kan lagi kan nih, ada banjir, macam-macam bencana alam, dan manusia bergesekan saling berfitnah pengaruh kamu tadi ya. Sebenarnya ini fase apa itu kok
kejadian-kejadian itu kok sering terjadi? Kalau dulu kan jarang. Banjir ya ada masanya, angin ada masanya, itu ada waktunya tertentu. Kemudian orang jarang lah gesekan, orang jarang saling membunuh. Saat ini kok sangat sering sekali kejadian itu. Apa yang terjadi sebenarnya, Mbah? Ayo, itu yang saya Karena tahu. fase sekarang itu sudah mendekati munculnya Tuhan saya. Terus? Dan fase itu fase akhir zaman. Dimanapun itu ada kerusakan yang demi kerusakan yang sangat parah, dan ada tugas yang lain yang akan membersihkan sendirinya. Apa? Dan ada juga tugas untuk membersihkan sendirinya. Terus? Dan tugas golongan kami itu merusakkan di bumi ini, membuat onar, membuat fitnah, merajalela, pembunuhan di mana-mana, Terus? untuk menyelewengkan ajaran umat Islam. Itu sudah mendekati semuanya. Dan dari situ ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang Islam nanti akan peperangan, membela kebenaran di dalam diri manusia sendiri. Itu sudah mendekati dan sudah terjadi. Rebutan benar gitu, benar sendiri begitu. Iya, Itu karena pokoknya dari golongan sampean ya. semuanya sudah saya tanamkan benih-benih kesombongan di dalam diri manusia. Sudah merasa suci dibandingkan manusia lain. Itu benih-benih yang sudah muncul saya tanamkan di dalam diri manusia. Melihat usia Anda yang lama sekali, benih-benih kan kamu tahu sudah lama sekali kan, dari dulu kan. Lalu kenapa sekarang susah berbenturan sekali benih-benih yang kau tanamkan itu pada manusia? Itu jadi kerusakan alam sekarang baru muncul, gak dari dulu. Kenapa? Itu harus pakai strategi, bukan asal-asalan. Harus menghancurkan demi menghancurkan. Saya mengikuti perintah dari atas sana. Dan dari atas sana itu harus mengikuti strategi manusia-manusia di sana. Perkembangan manusia-manusia itu seperti apa? Saya harus lebih pintar dari itu semuanya. Untung saja di Nusantara ini tidak begitu parah kehancurannya. Hanya beberapa saja yang sangat melampaui batas itu saja. Kalau tidak, sudah diratakan itu semuanya. Digantikan manusia-manusia yang baru lagi. Ini yang menarik buat saya. Kau mengatakan di Nusantara ini akan digantikan dengan manusia yang baru. Apa yang kamu ketahui dengan manusia yang baru pengganti nanti itu? Tidak usah. Ngomong, tidak mau kamu, itu ya loh. Tugas kamu kini kan menjawab pertanyaan saya. Manusia-manusia yang memperbarui era keislamannya sesuai tontonan Nabi Muhammad, dan selalu direfresh itu di dalam diri manusianya itu. Itu yang disebutkan manusia barunya. Selalu mengikuti ajaran Rasulullah yang sudah langsung menyambung ke Allah itu. Kok aneh kamu? Hal itu kan sudah dialakan orang-orang zaman dulu sudah berjalan itu.
orang-orang yang katanya Islami, katanya mereka ikut Rasulullah, udah lama terjadi itu. Kenapa baru ini? Hah? Bukan seperti itu. Maksudnya gimana, Mbak I? Keislaman manusia itu tidak bisa dilihat oleh manusia lain. Hanya bisa dilihat secara gaib bagi golongan kami. Dia mengatakan orang itu Islam, ahli ibadah, ahli takwa. Itu hanya di mulut saja. Yang benar kamu kalau ngomong loh. Saya tidak berbohong. Ketika di dalam sini tidak ada penuh, yang di mulut bisa mengatakan apapun itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bilang pembaru tadi kayak apa? Ciri-cirinya mereka? Orang baru itu yang menggantikan mereka. Orang-orang baru itu yang selalu mengharap belah kasihannya Allah dan mengharap rindunya untuk bisa mendapatkan iman di dalam hatinya, ketakwaannya itu. Karena manusia itu sangat lemah sekali. Karena iman di dalam hatinya itu sangat lemah. Bisa goyah terhadap bisikan-bisikan golongan kami. Ketika diketimpakan kesulitan di dalam hidupnya, dia larinya ke siapa? Larinya ke gua. Yang orang mana ini? Ke gunung-gunung untuk mencari kekayaan, untuk mensejahterakan kehidupannya. Dia tidak ambil resiko yang panjang sekali, tetapi dia hanya mementingkan untuk kesejahteraan sekarang. Itu orang-orang yang pengaruh kamu, atau orang yang baru ya apa? Dia hanya fokus bersungguh-sungguh belajar sholat dengan tata cara yang benar yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kamu tahu juga itu ya, Mbak Iya? Pinter ya Mas Sampean ternyata ya. Saya harus mengikuti perubahan zaman di era dulu dan era sekarang. Ya. Ini, terus apa yang kamu ketahui tentang gejolak-gejolak alam di Nusantara ini? Sering adanya banjir, gempa, terus tanah longsor, angin puting beliung secara umum di Nusantara ini, apa yang kamu ketahui? Itu semuanya ulah-ulah manusia yang sudah melampaui batas itu semuanya. Terus? Entah dari maksiat, perbuatan zina, hutang berhutang yang sudah menimbulkan riba yang sudah dilarang oleh agama. Dan dari situ para golongan-golongan yang ditugaskan oleh Allah, dari golongan kami pun juga ditugaskan untuk mengambil bagian dari apa yang saya harus ambil. Gejolak-gejolak itu semuanya ada pengaruhnya dari ulah manusia. Seakan-akan dia menyalahkan alam, menyalahkan hujan, banjir, itu semuanya. Padahal sebenarnya apa? Tetapi dia tidak menyalahkan dirinya yang penuh dosa, yang sudah dia melanggar, yang sudah menyirikan kepada Tuhannya. Itu semuanya. Untuk saja Allah itu tidak menggulungkan secara rata gelombang-gelombang yang sangat besar. Itu peringatkan untuk kembali kesadaran penuh di dalam diri manusia untuk kembali bertobat kepada Allah, meminta ampun. Tetapi manusia itu tidak mengerti, tidak paham sama sekali.
dalam kejadian musibah itu tidak diambil hikmahnya, seakan menyalahkan satu sama lain, tidak mengenai dirinya yang penuh dosa sekali. Jadi alam itu sebenarnya pembersihan dari golongan Anda kalau begitu. Ada. Oh, jadi efek orang-orang kepengaruh itu dibersihkan dengan benar-benar alam itu begitu. Ada. Eh? Ada yang juga menghancurkan golongan kami. Nah iya. Itu kamu dihancurkan untuk dibersihkan. Yang kecil golongan apa itu yang bersih untuk bikin muncul golongan kalian tuh? Golongan kami. Ya terus? Ada pasukan-pasukan dari atas sana. Dibersihkan golongan kamu gitu. Yang selama ini menguasai manusia sehingga jahat. Kalian itu untung sekali. Beruntung gimana kok? Beruntung gimana sih? Kalau tidak, bisa meledak bumi ini. Udah bisa begitu? Karena ada sosok manusia yang sudah berkeliling untuk meredamkan itu semuanya. Kalau tidak, rata manusia-manusia itu. Jadi boleh dibilang secara simpel bahwa kejadian-kejadian di Nusantara itu bentuk pembersihan kalau begitu. Iya. Oh. Sesuatu yang kotor dibersihkan mesti ada tujuannya. Toh, apa yang bisa kamu tahu tentang apa sebenarnya sehingga Indonesia perlu dibersihkan? Biar apa sebenarnya itu? Nah. Untuk menciptakan kembalinya kejayaan Islam, Terus? kebangkitan Islam, dan sangat murni keislamannya, tidak ada pendomplengnya sama sekali. Dan juga berpengaruh di Nusantara ini nantinya ketika sudah dibersihkan total, dan kebangkitan Islam dan Nusantara itu akan menjadi satu. Oh, betul itu. Kau berani ngomong begitu, kamu buat dimarahin bosmu kan? Saya sudah terlanjur di sini. Terus ini, kamu silakan kembali bertugas. Saya ingin bicara yang Muslim masuk ke sini. Paham? Iya. Paham dah? Setelah kamu keluar, tinggal yang Muslim yang masuk sini yang bangkit keluar. Oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong, salam kembali pada kamu sendiri, hancur kamu dan pedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan santai. Yang tadi sudah keluar, kamu sekarang yang ngomong. Kamu golongan apa? Saya dari jin Muslim. Jin Muslim. Maaf, tadi kamu kalah sama mereka. Bukan. Jadi maksudnya? Ada dua tipe yang masuk ke dalam sini. Tipe yang tadi itu golongan iblis. Dia sebenarnya menyampaikan apa harusnya mereka sama saya dengan keadaan di Nusantara ini? Menyampaikan efeknya. Ya, jut yang akan sebentar lagi. Itu semuanya. Itu baru efek yang timbul. Jadi belum pembersihan total ini belum? Ini baru efek saja. Kamu kenapa Mas Jin? Sakit? Tidak. Kamu Jin Muslim dari mana? Saya tidak mau menyebutkannya. Kenapa? Tidak usah. Oke. Tak Sugi mau? Saya mau atas suguhan dari kamu. Bismillah ya Allah. Suguhan yang paling dia suka ya Allah, lengkap hadir di depannya kun baikun. Allah, silakan dinikmati dulu. Aku juga ngomong. Terima kasih ya. atas. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat ya. Bismillah, alhamdulillah. Sangat nikmat sekali. Anda jin Muslim dan tidak menyebutkan jati diri Anda dari mana. Ada rahasia apa kalau seperti itu? Nanti akan
bongkar lagi. Nanti ada yang membongkar lagi. Oh, membongkar lagi. Dah. Keislaman Anda udah lama atau baru saja? Sudah lama. Kapan? 10 atau 13 tahun yang lalu. Oh, dipanggil langsung oleh beliau atau bagaimana? Berkumpul Dipanggil langsung. secara serentak. Dikumpulkan itu. Ada penguasa mana waktu itu? Sebuah gunung. Gunung mana? Tidak usah. Kenapa? Ya udah. Nanti pada datang ke sana. Oh, minta sesuatu gitu ya? Dah. Karena dahulu kala banyak yang meminta apapun sesuai hajat-hajat manusia yang di sana. Dah. Karena tobat ya. Tak panggil Mbah ya sampean ya. Iya. Mbah siapa namanya ini? Mbah Wirang. Mbah Wirang. Rokok Mbah Wirang, Allah silakan. Rokok Mbah Wirang. Dari iblis tadi yang datang itu menyampaikan dia selama ini kan membantu manusia dalam bentuk keilmuan, dalam bentuk sewa adu domba dan macam-macam kan gitu. Nah, dia menceritakan bahwa saat ini adalah saatnya dia mengambil opah dengan apa yang dibantu oleh manusia tersebut. Muncul dampak nyata banyak gempa, bencana alam macam-macam di Nusantara ini kan begitu, Bah. Dan manusia pun juga begitu cepat marah kan gitu. Nah, itu versi dia. Sekarang kamu yang muslim. Dan adanya itu saya bisa menyimpulkan mulai dari pembersihan di Nusantara ini kan, Bah. Betul? Itu sudah pembersihan di tahun yang lalu. Sampai sekarang berlanjut. Sampai sekarang. Ya. Dan petugas itu ada petugasnya dari Allah untuk membersihkan itu semuanya. Nah, sesuatu tempat atau barang yang dibersihkan, ya, berarti ada tujuannya. Biar apa kok dibersihkan itu? Apa yang bisa Mbak ceritakan soal Nusantara ini kok dibersihkan seperti itu, Mbak? Silakan, Mbak. Karena dunia ini penuh orang-orang ahli maksiat yang sudah menumpuk dosa-dosanya itu. Dan dari situ ada pembersihan secara alam, secara diri manusia pribadi untuk menebarkan benih-benih kebaikan di dalam semuanya di sini, supaya ada power yang melingkupi Nusantara ini, dan cepatnya tugas itu akan terlaksana. Dan dari situ pembersihan itu sangat berlanjut untuk Nusantara ini supaya berkembang nantinya menjadi penguasa dunia. So, dari akhlak mukarimah yang didirikan di Nusantara ini supaya dikenal oleh negara-negara lain, itu juga ada pengaruhan nantinya. Terus ini Mbak mengatakan akhlak karimah, akhlak yang baik untuk orang Nusantara. Saat ini yang Mbak lihat di alam gaib, bagaimana sifat-sifat orang Nusantara? Apa akhlak dan karimah atau belum? Itu hanya beberapa saja yang sudah ikut oleh penguasa kami. Itu saja. Di luar itu semuanya dia menimbulkan power-power negatif semuanya. Apalagi di bulan-bulan ini saja, tidak usah jauh-jauh. Ramadan ini ya. Apa dia tidak melakukan dosa? Sangat banyak dia melakukan dosa-dosa di bulan yang sangat suci ini. Entah dia bermabuk-mabukan, entah dia bermain wanita, entah itu perjudian
Dan itu semuanya di bulan suci. Terjadi ya Mbah ya? Itu sangat terjadi. Tidak usah jauh-jauh. Itu sudah banyak sekali. Itu semuanya sudah menimbulkan power negatif untuk di sini dan berseberangan sama power positif itu terus menerus saling bertabrakan. Dan dari situ yang sudah ikut penguasa kami harus bisa menciptakan power positif yang lebih banyak lagi di dalam sini untuk cepat menjadikan semuanya terwujud. Dibagikan tugasnya masing-masing. Itu ada tuntutannya. Terus ini Mbah Wirang, dari Nusantara ini kan ada sistem tata cara berkumpul pemerintahan lah, gampang diterima ya kan. Nah gitu. Bagaimana Anda bisa melihat tentang keadaan pemangku pelaksana daripada yang mengatur sistem pemerintahan Nusantara saat ini? Apa yang bisa diceritakan? Yang mengatur utama Nusantara ini itu akan nanti bisa berdampak baik dan juga berdampak buruk. Ya terus? Saya tidak ingin menyebutkan sekarang. Itu saja. Oke. Karena nanti ada kerusakan yang lebih parah dari sistem yang sudah dijalankan pemerintah ini. Oh gitu ya. Tetap ada pembersihan juga Pak ya? Ada. Itu manusianya kan jelas. Mereka juga orang pintar-pintar, orang pandai-pandai loh. Segi pengetahuan apa dunia mereka pandai-pandai. Dia kepandaiannya itu hanya bisa menguntungkan di dalam diri manusia itu untuk mengambil alih uang-uang itu. Uang-uang yang sudah dia korupsi. Kalau tidak ada itu semuanya, itu Indonesia ini akan bisa menguasai dunia. Jadi kekayaan di dalam Nusantara ini itu bisa menanggung semuanya yang ada di sini. Dan di seberang sana, kalau sudah bermunculan emas, minyak tanah, kalau sudah diizinkan keluar pembangkit listrik itu bisa menyukupi semuanya sini. Itu ya dekat ibu kota negara itu? Iya. Oh iya, besar itu ya? Yang di sana juga. Tambang-tambang yang sudah ditemukan, kalau sudah semakin digali, kekayaan yang Indonesia ini sangat berlimpah sekali. Karena tanah di sini bukan tanah biasa. Nusantara ini Mbak ya? Iya. Terus ini, bagaimana sistem goibnya agar orang-orang yang curang seperti itu, suka mencuri daripada kekayaan Indonesia itu pribadi, bilang kepala korupsi lah, kayak apa nanti cara bersihkan mereka? Padahal setahu saya mereka orang pintar-pintar, secara hukum mereka bisa bela diri. Apa sisi goibnya bagi orang-orang yang manusia? Kalau nanti masih merajalela, memakan uang-uang yang tidak haknya, atau disebut korupsi itu, sampai melampaui batas, dia akan meninggal dunia. Kalau tidak, akan dipenjarakan sampai seumur hidupnya. Karena ada petugasnya dari golongan kami yang akan mengusir manusia seperti itu. Jadi ada golongan yang bekerja untuk menghabisi mereka, begitu? Kalau pimpinan itu tidak bisa
mencepatkan, dipenjarakan golongan kami yang abang kuat untuk langsung dibunuh saja. Oh gitu. Dan kalau gue udah bekerja nggak salah pilih ya. Mana yang nakal, mana yang tidak nakal, tahu persis ya. Manusia itu bisa dilihat, Oh iya. tembus pandang, cara kasat mata di dalam kegoiban golongan kami. Dia mau berbuat apapun itu tidak bisa menipu golongan kami, apalagi menipu yang di atas sana. Menipu Allah ya, tidak bisa ya. Tidak bisa. Oh gitu. Jadi terima kasih Mbah. Dari keterangan golongan iblis tadi sama sampai ini sinkron. Pada dasarnya saat ini fase utara adalah pembersihan dalam rangka Nusantara menjadi penguasa dunia, begitu kira-kira. Akan menjadi penguasa kekayaan yang sangat berlimpah nantinya, yang sudah ada mengembangkan kendalinya itu semuanya. Kendalinya itu sudah diizinkan oleh Allah untuk bukakan tabir-tabir di sini semuanya akan terbuka semuanya. Gitu. Itu nanti. Dan saat ini baru masa pembersihan, makanya omek aja Mbak ya. Iya. Baru masa pembersihan, jadi makanya banyak gejolak sana sini gitu ya. Ya itu tadi. Yang ahli beribadah dan ahli maksiat itu saling berbenturan, saling tidak sinkron. Ya gitu. Terima kasih. Tapi banyak yang menimbulkan ahli maksiat daripada beribadah yang sungguh-sungguh hanya taat perintah dari Allah. Tidak mengharapkan apapun itu, tidak mengharapkan kekayaan, jabatan, apalagi hanya urusan dunia yang sangat kecil sekali, dunia yang sangat fana ini. Dia tidak mengharapkan seperti itu. Oh, memangnya ada orang yang beribadah tapi mengharapkan kekayaan, mengharapkan pangkat, dunia, kenikmatan, ada nggak? Ada, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ah ya betul kamu ngomong. Dia hanya mewakilkan background Islam di dalam luarnya, tetapi dia mengambil keuntungan di dalam situ. Ketika manusia ingin menghadirkan sosok manusia ini, dia harus membayar berapa juta sampai juta-jutaan untuk menghadirkan sosok manusia ini. Apa itu yang disebutkan dakwah? Dakwah itu harus bayar gitu ya? Itu hanya keuntungan bagi diri manusia sendiri. Seolah-olah manusia itu menceramai manusia awam yang tidak tahu menahu apa itu. Kamu harus mengeluarkan uang kamu untuk bersedekah. Apa itu? Tidak ada gunanya. Itu terlihat nyata kalau di alam gaib Mbah Wirang ya. Iya. Minum dulu Mbah Wirang. Oke. Terima kasih keterangannya. Jadi dari keterangan iblis tadi sampai sekarang ini dari Mbah Wirang, saya bisa menyimpulkan, kalau salah-salahkan Mbah ya, bahwa situasi yang terjadi di utara ini adalah fase di mana Nusantara baru dibersihkan dari sifat-sifat seperti tadi itu yang Mbah sebutkan, ya toh? Iya. Untuk menuju Nusantara jadi lebih baik, menjadi penguasa dunia, begitu diantaranya. Itu para simpel ya. Tetapi bukan masa-masa sekarang, tapi masih lama sekali. Karena belum yang ada bersungguh-sungguh di dalam diri manusia itu, yang menciptakan energi, power dari malaikat di dalam dirinya itu. Belum ada yang bersungguh-sungguh, hanya beberapa saja. Terus saja ya, cuma itu proses kehendak Allah kan gitu. Kalau sudah berkumpul itu semuanya, akan terbuka semuanya. Maksud Anda berkumpul semua di tempat ini maksudnya? Iya. Iya, ya besar itu. Yang kemarin itu, kira-kira. Kalau udah kumpul, Berkumpulnya para kekasihnya Allah yang di sana.
Di tempat yang besar kemarin tuh. Itu hanya beberapa saja yang sudah menjalankan sungguh-sungguh. Tapi manusia yang sudah ikut satu jalur itu, dia belum merasakan kesungguhan di dalam diri manusianya itu. Itu yang memperlambat prosesnya itu. Makanya dibangunlah tempat yang besar itu untuk berkumpul bersama, begitu kira-kira? Iya. Terima kasih. Itu Makanya dari situ kalian dan kamu seharusnya berpikir, memakai logika kamu dan hati kamu itu. Jangan memakai hati, tetapi pikiran itu harus bisa kamu pikirkan. Dan pikirkan itu, apa yang kamu harus perbarui, apa yang harus kamu lakukan sekarang. Menjalankan beribadah itu dengan sungguh-sungguh, karena itu tidaklah mudah. Itu sulit. Oke, terima kasih Mbah Wirang atas penjelasannya. Seperti itu, semua butuh proses, ya. Semua yang bukan Allah. Cuma dalam pemikiran saya, jadi seringnya berkumpul berjamaah itu penting sekali kalau begitu Mbah Wirang, ya. Sangat penting sekali kalau orang mengetahuinya itu. Hanya berkumpul saja sama orang yang soleh, yang tahu jalur menuju Allah itu sudah menambahkan energi positif di dalam diri manusianya itu. Kalau dia memahami itu semuanya, Siap. hanya berkumpul saja tempat dekat sama kekasihnya Allah itu, lambat laut dirinya itu akan dibersihkan secara perlahan, dan hijab-hijab di dalam dirinya manusia itu akan dibukakan oleh Allah untuk mengetahui sejatinya Allah itu bagaimana, Masya Allah. untuk mengenal Allah itu bagaimana. Jadi Itu semua. dari apa yang Mbah Wirang sampaikan tadi itu, betapa pentingnya sering kumpul berjamaah. Kemudian perkumpulan tempat yang besar itu ya terjadi di tempat yang, maaf ini kalau Mbak lihat kan jasad kita juga pernah ke sana baru-baru aja kan, ya kan? Iya. Ya, itu adalah pertanda daripada untuk percepat Nusantara bangkit, begitu. Percepatan Nusantara itu akan bangkit, tetapi dari segi manusianya itu yang terlalu bodoh sekali, tidak ambil ilmu dari di sananya, Oh siap, nggih. hanya mementingkan ego di dalam diri manusianya itu, mementingkan pribadinya didahulukan, tidak mementingkan apa tujuan diciptakan di dunia ini untuk apa. Dia belum mengetahui sampai sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Makanya siap. dan dari situ untuk percepatan tugasnya masing-masing untuk dipercepat, untuk menjadikan power-power ditempatkan di sana-sana, untuk menciptakan energi positif nantinya untuk melingkupi belahan Nusantara ini. Itu maksud tujuannya. Oh siap. Tetapi ada yang gagal paham juga. Seharusnya dia hanya mengikuti ketaatan kepada gurunya saja. Ketika ditugasnya dimanapun, dia harus siap. Karena itu semua sudah dibekali. Apapun yang ada di sana. Entah keilmuan, entah kekayaan nantinya, untuk mencukupinya di sana. Itu sudah ada yang mengatur itu semuanya. Akan tetapi diri manusia ini terlalu lalai, tidak bersemangat dalam menjalankan koridor perintah-perintahnya Allah itu. Terima kasih Mbak Wirang atas perjalanan terakhir kali ini.
sungguh di luar jauh akal saya, karena itu memang sudah ada garisnya, walau alam bisawab. Dan dari situ Gimana? yang sudah diberikan kepahaman oleh Allah, Mm-mm. dia harus memproses dirinya lebih bersungguh-sungguh, bersemangat, menjalankan beribadah, dan bertobat, menyesali dirinya yang penuh dosa ini. Dan dari situ, perlahan, dosa-dosa itu akan dibersihkan oleh Allah. Dan kalaupun belum diberikan kepahaman oleh Allah, tidak usah berkecil hati. Itu sudah ada porsinya masing-masing. Karena tidak semuanya paham di sekarang, tapi bisa nanti atau lusa. Itu semua tergantung oleh Allah. Terima kasih Mbah Wirang atas penyampaian masalah ini. Di luar kemampuan saya, Mbah Wirang selaku manusia biasa hanya belajar dan belajar. Gitu Mbah Wirang? Gitu gak kira-kira pesan? Kalau hanya belajar di tempat itu percuma saja. Halus mengetahui porsi dirinya ini, perkembangan di dirinya ini, bagaimana ketika menjalankan sholat itu, bagaimana masih lalai atau bergembira sungguh-sungguh ketika menjalankan sholat itu. Harus ada proses demi proses, tahap demi tahap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu Mbah Wirang sampaikan kepada orang-orang yang memang dipersiapkan untuk pembaharu di Nusantara ini. Terus bagi penduduk secara umum Nusantara ini, apa yang bisa Mbah Wirang sampaikan? Kalau secara umum, saya tidak berani menyebutkan. Kalau memang dia jatahnya sudah ada sambung menyambungnya sampai benang merah, sampai penguasa kami, itu akan selamat. Dan dari situ, di luar itu semuanya, saya tidak berani menyebutkan sekarang. Tuh. Oke. Terima kasih Mbah Wirang atas penyampaiannya panjang lebar tentang sekarang kejadian yang gejolak di Nusantara ini. Pada hakikatnya adalah pembersihan dalam rangka perbaikan Nusantara, begitu Mbah ya? Iya. Dan petugasnya sudah dipersiapkan, coba baru seperti itu posisinya gitu Mbah Wirang ya? Ya. Dan nanti kasihnya Allah itu yang akan membersihkan dan tidak akan diketahui oleh manusia lain, Ya. apalagi oleh sama pengikutnya. Hanya orang-orang tertentu yang akan mengetahui itu semuanya. Oke. Itu saja. Terima kasih Mbah Wirang, sebelum kembali bertugas dapat Anda tidak merahasiakan, tidak apa-apa, karena itu hak Anda untuk merahasiakannya. Silakan suguhan saya. Saya bawa saja. Bawa silakan untuk teman-teman saya tambah banyak. Allah. Saya terima kasih atas Sama-sama. suguhan makanan dan minuman dan rokoknya. Siap. Terima kasih kembali bertugas, salam. Saya pamit undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan isi sekalian. Allah. Fresh. Enak. Alhamdulillah Pak. Antara itu sedikit enak di bawah. Enak ini Enak ini. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Goib yang masuk ke Mas Rifki ini, yang dua session, yang pertama dari Iblis dan dari Jin Muslim tadi, yang menceritakan tentang hakikat yang terjadi di Nusantara ini, apa fasenya, ditandai dengan banyak bencana alam, sisi alamnya, sisi manusianya banyak pergesekan. Ternyata itu adalah salah satu bentuk pembersihan daripada Nusantara ini, membersihkan dari kejelekan-kejelekan, dari negatif baik yang di alam di manusia ya, dalam rangka
perbaikan Nusantara menjadi penguasa dunia. Ini sinkron dengan konten-konten saya yang terdahulu. Silakan disimak tentang konten-konten Nusantara. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan akal orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran itu mutlak terdatanginya karena Allah, si kekurangan sedang itu karena kebodohan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon kami. Tapi semangat Nusantara, perbaiki diri kita masing-masing, tidak usah ikut yang aneh-aneh, perbaiki diri kita masing-masing, mudah bermanfaat dan tetap cinta tanah air Indonesia. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, sikap kami, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.